Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rizka Khas. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips buat teman-teman yang mungkin mau buka usaha les privat di rumah ataupun teman-teman yang datang ke rumah siswa teman-teman. Nah, nonton videonya sampai habis dan yang belum subscribe dulu ya. Oke, langsung aja ke videonya. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing teman aku sendiri gimana waktu itu aku membuka usaha bimbel di rumah dan juga aku pergi ke rumah siswa. Nah percayalah, ini tidak memakan modal yang besar tapi mendatangkan untung yang sangat lumayan buat teman-teman. Tips yang pertama adalah teman-teman awalnya sudah pernah mengajar les atau pernah mengajar di sekolah seperti itu. Kenapa? Karena dengan pengalaman teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung mengarahkan bagaimana teman-teman bisa mengajar. Entah itu caranya membuka kelas itu gimana, atau menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat belajar itu bagaimana, begitu. Nah pada saat itu aku memang mengajar pada semester ke-7, itu sedang menyusun skripsi aku. Jadi pada saat itu ada rekan kerja yang mendatangi aku dan bapak itu meminta tolong aku bisa mengajar anaknya yang ada di rumah waktu itu. Jadi sebenarnya awalnya aku maju mundur untuk menerima tawaran itu, tapi akhirnya aku terima. Aku ingin menambah pengalaman aku sendiri dalam dunia mengajar. Jadi memang awalnya aku sudah pernah mengajar adik teman aku, jadi waktu itu cuman sebentar aja karena aku memang kuliahnya bolak-balik gitu dari tempat aku yaitu Tembilahan menuju ke Rumbai. Tembilahan itu jaraknya sekitar 1 jaman. Jadi aku memang agak repot untuk mengajar di Tembilahan karena ngekos waktu itu di Rumbai. Jadi setiap Jumat Sabtu aku itu ke Tembilahan untuk kuliah, balik lagi ke Rumbai begitu. Jadi waktu itu aku memang memutuskan untuk berhenti mengajar di Tembilahan. Waktu itu aku prosesnya sedang menyusun skripsi, jadi memang waktunya lumayan karena aku tidak ada kelas untuk kuliah. Jadi memang waktu ke kampus itu hanya untuk bimbingan skripsi saja. Jadi waktu itu aku pikir kenapa tidak untuk mengambil kesempatan ini, mana tahu memang suatu saat nanti aku memang bisa membuka bimbel sendiri atas brand nama aku sendiri waktu itu. Itu aku memang mengambil kesempatan itu dan aku mulai mengajar awalnya sekitar 4 orang dan alhamdulillah makin lama makin berkembang sampai akhirnya aku memiliki beberapa orang murid, sekitar 12 orang murid waktu itu, dan memang jadwalnya full dari Senin sampai dengan Sabtu, dan hari Minggu aku libur untuk mengajar. Kenapa memang hanya sekitar 12 orang saja aku bisa terima ambil murid? Memang waktu itu aku juga sambil menyusun skripsi dan juga aku sambil bekerja, jadi aku memang membatasi murid-murid yang aku ajar. Karena jika ditampung semua aku sendiri gak sanggup, karena memang aku hanya sendiri untuk mengajar bimbel itu. Jadi caranya aku pulang kerja sekitar jam 4 sore, lalu itu aku langsung pergi mengajar begitu. Dilanjutkan lagi selesai sholat maghrib sampai jam 9 malam. Nah begitu rutinitas aku selama setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Nah tips yang kedua adalah teman-teman boleh sharing di berbagai media sosial. Misalnya teman-teman sharing ke Facebook, ke Instagram, atau ke WhatsApp gitu. Jadi teman-teman bikin satu selebaran tapi bentuknya foto gitu. Teman-teman di situ boleh cantumkan nama bimbelnya. Terus teman-teman bisa terima apa aja gitu, maksudnya terima materi apa aja untuk dileskan. Terus teman-teman bisa cantumkan nomor HP. Teman-teman di situ boleh sebutkan untuk biaya teman-teman per jam atau per pertemuan atau per bulan. Nah itu tergantung teman-teman sendiri. Nah usahakan membuat informasi yang sangat menarik agar memancing orang untuk bertanya, bimbel apa nih gitu misalnya. Terus biayanya berapa,
terus bisanya hari apa aja, materinya apa aja gitu. Yang ketiga adalah tips informasi dari mulut ke mulut. Jadi waktu itu kenapa aku cepat menyebar informasinya bahwa aku mengajar, karena waktu itu memang di rumah itu susah untuk mencari guru yang bisa mengajar langsung ke rumah anak muridnya begitu. Jadi banyak yang datang, banyak yang WA, banyak yang telepon, atau yang langsung ketemu aku di jalan gitu, nanyain gimana bisa les sama aku. Nah, yang keempat adalah teman-teman harus standarkan biaya les teman-teman. Jadi ini pengalaman aku waktu itu, ada yang memberi uang les itu cuma-cuma saja begitu, tanpa ada koordinasi antara kedua belah pihak. Nah, ini kesalahan aku juga. Harusnya aku memang di awal ada menetapkan biaya lesnya. Jadi teman-teman bisa bikin kartu pembayaran les gitu biar tertata gitu ya keuangan pemasukan les teman-teman. Jadi kita tahu si A sudah bayar, si B belum bayar. Nah, yang kelima adalah, dan ini tips terakhir, menjadi pengajar yang disenangi oleh anak murid teman-teman. Jadi teman-teman boleh kasih reward buat anak murid teman-teman gitu. Kalau waktu itu sama aku itu sistemnya memang ada reward dan punishment. Jadi jika memang dia mengumpulkan bintangnya pada saat itu, jadi aku pakai sistem bintang. Jadi misalnya dapat 100 gitu nilainya, dengan aku bintangnya ada berapa, itu dikumpul setiap bulan, dan 3 orang tertinggi bintangnya itu akan mendapat reward dari aku. Reward bebas, teman-teman boleh kasih buku, kasih pena, kasih apa aja itu bebas, tergantung teman-teman maunya kasih apa. Oke, itu dia tips dari aku, tips sederhana gimana cara kita membuat bimbel rumahan atau teman-teman bisa langsung ke rumah murid itu lebih efisien dan lebih murah lagi, karena memang teman-teman yang berkunjung, teman-teman hanya dimodalkan bensin motor aja. Jadi semoga teman-teman suka sama videonya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar aku makin semangat buat videonya. Dan nantikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.